warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, begitu juga keluarga semua. Semoga sehat semua. Adapun pertemuan kita hari ini adalah modul 3 sesi 2, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi ada 3 poin dalam mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Poin pertama adalah pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Kemudian poin yang kedua, mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, sedangkan poin yang ketiga, menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi ada 3 poin. Poin pertama yaitu mendukung ibu hamil sangatlah penting dilakukan oleh suami dan anggota keluarga serta masyarakat di sekitar ibu hamil. Karena ibu hamil memerlukan informasi dan layanan yang tepat mengenai kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Nah, yang kedua, sumber informasi yang dipercaya mengenai kehamilan akan didapatkan pada 3 tempat. Yang pertama adalah kelas ibu hamil, ya. Yang kedua adalah posyandu, ibu-ibu bisa memperoleh informasi melalui posyandu. Yang ketiga adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 masyarakat terkait kehamilan. Untuk itu, bijaklah menyeleksi informasi tersebut. Jika mendapatkan informasi yang mencurigakan dan tidak rasional rasanya, maka sebaiknya tanyakan atau klarifikasi kepada tenaga kesehatan ketika periksa kehamilan atau saat mengikuti posyandu ataupun kelas ibu-ibu hamil, seperti itu. Jadi ada tabel di sini, tidak ada tabel ya ibu-ibu, tabel mitos atau fakta. Nah, di sini ya ibu-ibu ada tabel mitos, fakta atau mitos. Akan saya bacakan, ada pertanyaannya, yang ada 4 ya, ada 4 poin. Poin pertama, pertanyaannya adalah ibu hamil boleh berhubungan suami istri, itu apakah fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta apa mitos? Fakta ya. Oke, saya checklist. Ada yang mitos? Ada yang mitos? Nggak tahu, Pak. Nggak Saya tahu. belum pengalaman. Oke. Pertanyaan yang kedua, ibu hamil tidak boleh makan nanas. Apakah fakta atau mitos? Mitos? Serius? Mitos? Oh, mitos. Ya, pertanyaan yang ketiga, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Gimana? Apakah fakta atau mitos? Mitos. Oke. Pertanyaan yang keempat, ibu hamil boleh berolahraga. Apakah fakta atau mitos? Pilihannya hanya 2, fakta atau mitos. Nah, boleh fakta? Fakta atau mitos? Ibu? Ya kan dia ada usianya, jadi bingung. Usia kandungannya nak. Apa yang boleh? Jadi ibu ini lagi hamil nih. Apakah hamilnya 3 bulan sampai untuk menjelang mau melahirkan 9 bulan? Apakah boleh melakukan olahraga? Fakta. Oke, kita pilih fakta ya. Nah, di sini juga saya punya jawaban. Nah, sana. Saya punya jawaban ibu-ibu ya. Kita tempelkan ya. Pas. Nah,
Jawaban yang kedua Mitos. mitos. Yang Tiga ketiga mitos. oke mitos. Yang keempat Fakta. fakta. Oke, ternyata benar. Pintar sekali nih Ibu. Oke, kita jawab dari poin pertama ya. Ini jawabannya adalah fakta. Ibu hamil boleh berhubungan suami istri. Jawabannya fakta karena berhubungan suami istri tidak membahayakan ya bagi bayi dan di dalam kandungan karena bayi terlindung oleh kantong dan cairan ketuban ya. Kemudian otot rahim yang kuat serta lapisan lendir tebal di mulut rahim, jadi nggak apa-apa. Kemudian yang keduanya, ibu hamil tidak boleh makan nanas. Ini mitos ya. Nah jawaban di sini buah ini aman dan sehat dikonsumsi karena banyak mengandung vitamin C ya. Jadi boleh. Dan ini juga sangat sangat baik sekali bagi tubuh sang ibu. Nah, untuk yang poin ketiga, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Ini jawabannya mitos ya. Sama. Mitos berarti di sini jawabannya ibu hamil disarankan konsumsi makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan ya, telur, kacang-kacangan dan makanan yang syarat akan kalsium ya seperti susu dan yogurt. Jadi makan ikan di sini itu mitos, malahan di sini dianjurkan untuk menambah tingkat kecerdasan juga sebenarnya karena ikan mengandung omega 6. Untuk jawaban nomor 4 yaitu pertanyaannya ibu hamil boleh berolahraga. Tadi kita jawab fakta apa mitos, ternyata fakta ya. Nah di sini sama jawabannya dengan ibu-ibu. Jawabannya fakta, yaitu olahraga memberikan banyak manfaat ya untuk ibu hamil. Kemudian salah satu untuk memudahkan dalam persalinan. Kemudian tetaplah berolahraga seperti biasa selama ibu nyaman dan jangan sampai terlalu lelah. Jadi jawabannya fakta. Dalam pertemuan kita ini bahwasannya sesi 2 mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ada 3 poin tadi dalam mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan layanan yang tepat. Yang pertama pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil, mengakses informasi terhadap ibu hamil, informasi dan layanan yang tepat. Yang kedua mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, dan yang ketiga menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dulu dari saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah stunting Itu penting.